Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususan melalui hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi bid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sidqi. Bab menjelaskan tentang sidq. Sidq itu jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Sebab banyak orang yang juga tega membohongi dirinya sendiri. Kalau orang sudah tega membohongi dirinya, maka dia pun akan tega membohongi orang lain. Dirinya sendiri aja yang dia sayangin dia bohongin, apalagi sekedar membohongi orang lain. Maka ada satu sahabat yang cintanya jujur betul kepada Rasulullah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti dia benarkan. Dan itu dia membenarkan Rasul itu karena kejujurannya. Maka nanti sahabat itu diberikan gelar oleh Nabi As-Siddiq, sahabat yang selalu membenarkan karena kejujurannya. Makanya di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Ya kalau belum bisa masuk sampai ke dalam, paling enggak kita punya ikhtiar untuk masuk ke dalam. Urusan nanti sampai mati masuk apa enggak, itu urusan Allah. Jangan terus kemudian berputus asa, kayaknya mah gak bisa saya. Itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketidakpahaman bahwa Allah itu dalam urusan hambanya itu yang dilihat bukan hasilnya, tapi usahanya. Maka ulama memberikan rumusan al-insanu bit-takhir wallahu bit-taqdir. Manusia itu urusannya takhir, usaha, ikhtiar. Nanti kalau udah ikhtiar dia tahu takdir. Kalau belum ikhtiar jangan ngomong takdir. Saya mah kayaknya berobat percuma, mati-mati juga, udah gak usah berobat. Nah itu bukan berarti dia tahu takdir, bukan. Itu orang putus asa. Ada karena kebodohan juga putus asa itu dianggap tawakal. Udah tahu sakit nggak berobat, saya tawakal aja sama Allah. Bukan tawakal itu putus asa. Sebisa mungkin kita berobat karena ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita sakit itu fatadawau, maka berobatlah engkau. Nah, di antara obat dalam kehidupan manusia supaya selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat ini, dia harus berusaha memegang dan menjadikan dirinya orang yang sidq, orang yang jujur. Saya ketika bertemu guru saya mungkin 15 tahun yang lalu,
Baru pertama kali bertemu langsung mu'anaqah, berpelukan karena selama ini beliau tinggal di Mesir. Lalu dalam dekapan itu beliau membisikkan ke saya, jika antum betul-betul jujur pengen ketemu Allah, maka akan dipertemukan kepada orang yang bisa menghantarkan engkau ketemu Allah. Niatnya dulu harus ada. Niatnya dulu harus ada. Kadang niatnya kuat, hanya sesaat saja. Ini godaan kita, karena setan, iblis dan bala tentaranya itu nggak terima kalau kita itu jadi orang yang istiqomah. Nggak terima. Mesti dia akan mengeluarkan semua daya dan upayanya supaya kita sesekali gugur. Nanti sudah gugur, merasakan enak dalam keguguran, dia ulangi lagi keguguran itu. Makanya di antara ibadah yang paling top, yang karena ibadah itu kita dijamin oleh Allah dari mulai pagi sampai sore, itu adalah sholat subuh berjamaah. Maka setan tidak mau banyak orang sholat subuh berjamaah. Kita ketika tidur itu, mata kita itu ditongkrongin setan. Asal dengar azan kemudian bangun, nggak langsung bangun, diem dulu di kasur. Lama-lama tidur lagi baik. Itu dikencingin setan namanya itu. Makanya kalau orang bangun tidur langsung ingat doa tidur, setan minggir udah. Tapi jarang yang bisa. Begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi jarang itu. Ntar kalau kira-kira udah rada lamaan bangun tidur, baru ingat belum baca doa bangun tidur. Makanya setan itu jujur, iblis itu jujur di hadapan Allah itu ingin menggoda kita sampai akhir hayat. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, siap-siap untuk menghadapi berbagai macam godaan-godaan setan yang kagak berhenti-berhenti sampai kita mati. Ini kok cobaan silih berganti kagak berhenti-berhenti. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang itu berarti kita minta diberikan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hidup untuk diuji, mati pun untuk diuji. Maka kalau kita ketika hidup di dunia jujur betul pengen dekat dengan Allah, nanti di alam barzakh pun sama kepengennya, pengen dekat dengan Allah. Hatta nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar pun keinginan kita sama, pengen dekat dengan Allah. Nah ini kalau bahasa tukang kue sekarang ini kita lagi ngadonin, Pak. Adonannya enak apa enggak tergantung. Ya kalau dia bikin adonan itu sesuai resepnya, kemudian ngikutin aturannya, mungkin enak adonannya. Nah resepnya itu ada syariat Islam. Jadi kalau syariat Islam itu ngajarin, nyuruh kita sholat, nyuruh kita puasa, nyuruh kita zakat, nyuruh kita haji kalau mampu haji, umroh, itu namanya kita sidq, jujur kepada risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak yang gak jujur, Ada sering mengatakan tidak ada, itu gak jujur. Padahal urusan sepele, cuma urusan harta doang. Ada orang minta sekedar duit, padahal di dompetnya banyak duit. Aturan mau jawabannya bukan begitu, saya gak ada recehan. Itu yang minta tambah marah itu. Kayak manas-manasin dia itu berarti kan gitu. Jadi serba salah, orang jujur itu pahit, Pak.
Pahit orang jujur itu. Kita pengen ngasih 100.000 sama tukang minta-minta sayang, terus ngasih ke dia pakai uang 100.000 suruh balikin 95.000 juga nggak mungkin. Akhirnya pilihan terakhirnya saya gak punya duit gitu. Pilihan terakhirnya. Nah, makanya di dalam surah At-Taubah Imam Nawawi dalam bab jujur ini yang pertama diungkap adalah surah At-Taubah ayat 119. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang dia bicara, karena kalau nggak beriman nggak sanggup dia melakukan ini. Apa yang mesti dilakukan orang beriman? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Kemudian Syekh Ibnu Alam pensyarah kitab ini menukil dari beberapa tafsirnya para ulama. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ittaqullah itu adalah bitarki ma'asi, meninggalkan model-model kemaksiatan. Enggak ibadah nggak apa-apa dah, tapi jangan maksiat. Sebab meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada mengerjakan kebaikan. Makanya ganjaran nahi munkar itu lebih banyak daripada amar ma'ruf. Kita enggak ada di antara kita yang sehari enggak maksiat, enggak ada. Ada aja maksiat kita itu. Cuma kadang-kadang kita enggak jujur sama diri kita. Karena pengennya diri kita itu dianggap sebagai orang yang baik, orang yang bersih. Itu pakai hayalan setan kita, Pak, itu. Mengaku-ngaku sebagai orang bersih. La tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman yuzakka minkum, kata Nabi. Jangan menganggap diri kamu orang bersih. Yang punya hak untuk menilai apakah kamu bersih atau tidak bersih itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian orang pun objektif. Kalau orang itu dia senangin, maka penilaian dia mesti akan baik semua, sekalipun orang itu melakukan satu kekeliruan. Itu karakter manusia, dapat kecenderungannya begitu. Nah, kalau orang itu nggak suka kepada orang, itu sekalipun yang dilakukan adalah kebaikan, tetap aja dicari celah-celahnya untuk bisa menjelek-jelekan. Ini PR kita sampai mati, mungkin kita punya PR ini. Bagaimana ketika masuk ke liang lahat itu udah beres dari urusan ini. Kalau nggak beres, ntar nyucinya ribet. Nyucinya diseksa di alam barzah. Kalau alam barzahnya udah keseksa, di padang mahsyar lebih dahsyat lagi. Nanti ujung-ujungnya sampai kepada pusat penyiksaan, yaitu neraka. Cuman kan nggak pada takut sama neraka, karena neraka itu baru cerita. Nggak pada demen sama surga, karena surga pun baru cerita. Seandainya saja Allah zahirkan surga dan neraka itu, mungkin gak ada orang yang maksiat. Saking takutnya masuk neraka dan saking pengennya masuk surga. Atau jangan itu dah, ditampakkan saja bentuk pahala tuh kayak apa, ditampakkan bentuk dosa tuh kayak apa. Sekarang ini kan abstrak semua. Makanya orang kagak tapi demen sama pahala, gak kelihatan. Ntar pahala lu banyak, dia gak peduli, maksiat aja lagi. Makanya Rasulullah SAW itu nilai kita luar biasa. Kita yang gak pernah melihat beliau, beriman kepada beliau, itu luar biasa. Kalau kamu sahabat-sahabatku beriman kepadaku, wajar, karena aku yang didik kamu sehari-hari. Kamu ketemu aku terus. Tapi ada orang 1400 tahun yang akan datang, dia baru lahir, tapi dia punya cinta luar biasa kepada aku, padahal gak pernah bertemu aku. Maka kata Nabi disebut mereka
adalah ikhwanku, saudara-saudara. Kira-kira deketan sahabat apa saudara? Saudara itu kan bukan mesti kandung juga, Pak. Kadang-kadang kalau ada khotib ngomong kan saudara-saudara, dekat pakai itu ikhwan. Tapi hebatnya itu kita dirindukan sama Nabi, Istaqtu ila akhwani. Rasul, kenapa sih kau? Aku rindu pada saudara-saudaraku. Nah, termasuk kita ini, masuk dalam golongan saudara-saudaranya Rasul. Wa nasaruhu wa azzaru. Orang yang ketika hidup dengan kegiatan seperti ini berarti azzaru, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mensiarkan risalahnya. Besok Nabi girang sekali, Pak. Lihat orang Al-Jadid masih istiqomah, mensiarkan risalah Rasul. Lalu kalau bukan umat beliau yang mensiarkan risalahnya, siapa yang mau nyiarin? Gak mungkin kan kita ngajak orang Kristen buat ngaji. Gak mungkin. Tapi ada sih, Pak. Ada, cuman biasanya gak diajak atas kesadaran. Itu majlisnya Gus Ikdam itu model-model orang. Orang Bucu ngaji, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen ngaji. Itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Tapi ada yang saklek. Kita lagi ngaji begini terus masuk orang Kristen ngaji, diusir sama dia. Islam itu rahmatan lil alamin. Maka latih supaya yang pertama itu latih supaya kita jujur sama diri kita sendiri. Kalau salah, katakan salah diri kita. Kadang ego kita ini dalam berumah tangga aja luar biasa. Laki-laki sebagai pimpinan perempuan, kita sebagai ayah dari anak-anak kita kadang malu untuk mengakui kesalahan kita. Di situ aja kita dalam masalah jujur kapok sudah. Kapok. Ya maafin ayah salah gitu. Itu harus dibiasakan untuk melatih kejujuran. Maafin ayah bu, ayah tadi butak-butak. Dia habis butak-butak diingetin begitu, tambah marah dia. Luar biasanya setan menguasai hawa nafsu. Jangankan sekelas kita, sekelas Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin aja begitu masalahnya dalam rumah tangga. Ada seorang sahabat ini punya masalah dengan istrinya, di rumah tangganya bermasalah terus sampai nggak kuat dia untuk menangani sendiri. Akhirnya dia nekat pengen cerita sama Pak Presiden Umar bin Khattab. Barangkali Pak Presiden punya jalan keluar. Itu cuma masalah keluarga, Pak. Orang dulu mau ngaduin presiden. Sekarang coba kita punya masalah keluarga ke Pak Jokowi sana. Akan diterima. Siapa lu katanya? Baru masuk aja kagak boleh. Itu hebatnya Khulafaur Rasyidin. Enggak ada jeda, enggak ada jarak antara pimpinan dengan rakyat. Sayyidina Umar bin Khattab itu tadinya kalau tidur enak, Pak, tapi begitu melihat Nabi tidurnya cuma pakai kulit onta itu, yang kalau bangun badannya berceplak, dibuang kasurnya. Terus ngikutin Nabi tidur pakai kulit onta itu. Kadang tidur di bawah pohon. Presiden ngurusin rakyatnya itu. Makanya udah gak ada yang paling top dah dibanding Khulafaur Rasyidin. Makanya digaransi sama Nabi, ikutin aku katanya. Atau kalau enggak, ikutin Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin. Aku garansikan mereka mesti benar. Kayak kita sholat tarawih 20 rakaat itu ngikutin Sayyidina Umar bin Khattab yang menggaransikan Rasul. Sahabat itu karena udah nggak mampu lagi akalnya untuk mencari jalan keluar, nekat mendatangi rumah Umar bin Khattab. Sampai di depan rumah Umar bin Khattab dia diam,
Ternyata di dalam rumah itu Umar bin Khattab juga lagi diteriakin sama bininya. Presiden Pak diteriakin bininya. Terus saya bawakan teks hadisnya itu. Jadi memang dari dulu perempuan menangan, makhluk paling menangan perempuan. Itu lagi mencak-mencak bininya Umar bin Khattab itu kayak gitu galaknya, pokoknya sama bini takut. Takutnya itu karena kasih sayang. Kadang-kadang kita kan takutnya tuh ngandelin ego kita sehingga nggak pernah rasa takut sama bini. Dan sahabat itu akhirnya melongo, bengong di depan pintu rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kita mau ngadu, dia sama juga kan. Akhirnya dia balik jalan pulang, nggak tahu kesandung apa itu orang. Ada sesuatu yang jatuh sampai Sayyidina Umar mendengar. Yang ketika dia lagi diomelin bininya tuh, kata Umar, tandung, ada orang keluar ngapain nanti? Bininya berhenti marah, Pak. Loh kalau bini kita kan kagak, lagi marah begitu, tandung lu agak bisa. Orang-orang soleh. Lah ini orang itu jalan pulang, Umar keluar, diteriakin Umar, sini kenapa? Balik dia, kenapa kan? Begini Amirul Mukminin, saya tadi pengen cerita masalah saya dengan bini saya ke Amirul Mukminin, barangkali ada solusi. Baru sampai depan rumah Mukminin saya dengar Amirul Mukminin ternyata punya masalah yang sama dengan saya. Kata Sayyidina Umar, saya itu diam di depan istri saya ketika seperti itu karena saya melihat betapa lelahnya istri saya mengurus anak-anak saya, mengurus kehidupan saya. Dan kalau kita ngitungnya ke situ, Pak, kesian mau binitan. Jangan mentang-mentang kita nyari nafkah. Itu kalau ditukar mungkin kita nggak kuat ya bini kita. Kalau ditukar itu, bini kita yang kerja, kita yang jagain rumah, ngomong anak, bosan, berantakan. Ntar bocah kita kesel sendiri, bocah kita tinggal ngopi. Lah kalau perempuan kan kagak, pada ditungguin. Hebatnya perempuan. Pun kadang-kadang karena merasa hebat kebablasan perempuan itu. Itu kan. Ceramah, benar ceramah itu orang Batak itu ceramah kalau nggak salah itu. Tapi benar emang itu sesuai hadis. Ya masalah perempuan itu kagak boleh suruh nyuci dia. Perempuan nggak boleh suruh nyuci karena tugasnya bukan nyuci. Perempuan kagak boleh suruh masak, tugasnya bukan masak. Tugas perempuan dua, cuman satu taat kepada Allah, dua taat sama suami. Kalau suami kamu nyuruh masak. Tapi benar Pak itu, benar. Nah, bininya disuruh masak sama suami itu karena rasa sayang sama suaminya. Udah ngerasa hidup bersama, dimasakin. Makanya kita kalau dimasakin bini capek-capek suruh nyobain, biar kata rasanya asin dikit jangan diomongin, Pak. Ngikutin Nabi kan lempengan ini aja ngikutin Nabi kita nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup. Nabi itu dikasih anggur sama sahabat, banyak anggurnya itu. Sahabat Abu Bakar, Umar ngumpul semua tuh. Nabi makan satu, asam betul itu anggur. Tapi Nabi nggak ekspresikan ke wajahnya, enggak, ditahan aja sendiri sama beliau, dimakan satu-satu. Itu sahabat Umar, Abu Bakar ngomong, ini kok Nabi nggak biasanya. Biasanya kalau ada makanan mesti nawarin kita. Ini kok dimakan sendiri, sampai habis. Terus ditanya sama Sayyidina Umar, ya Rasul, tumben-tumbenan kita nggak dibagi katanya. Kata Nabi, kalau aku bagi engkau, khawatir engkau akan mendapatkan maksiat dari sebab ini. Emang kenapa? Langsung banget nih aku. Nabi Pak begitu tuh. Lempengan kagak enak dirasain sendiri. Lempengan enak dibagi sama sahabatnya. Ini bab ini aja kita ngikutin Nabi kagak becus. Mungkin sekali-sekali bisa. Tapi kalau kita ikhtiar ngikutin Nabi, entah dapatnya berapa persen, itu udah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sok sempurna mau ikutin Nabi 100%. Dikasih udah 40%, 50% cakep kan udah. Nah, makanya sidak, jujur sama diri sendiri. Maka kalau Allah nyatakan dalam firman-Nya wa kunu ma'as-shadiqin, berusahalah engkau masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang jujur, itu Allah perintahkan karena emang itu susah. Pekerjaan yang paling dipuji sama Nabi itu kan tijarah, dagang. Pekerjaan yang paling gampang nyampain orang masuk ke surga, dagang. As-saduqut tajir ma'al safaratil kiramil bararah. Pedagang tajirus saduq, pedagang yang jujur betul. Itu ntar tempatnya sama malaikat. Artinya disuruh. Dan cuma sekarang nyari pedagang jujur kan repot. Kalau kejujuran emang mentalnya orang udah gak percaya. Ya tukang buras itu. Tukang buras itu punya literan berapa macam tahu itu? Ada literan A, literan itu satu literan itu isinya beda-beda Pak itu. Kok saya tahu? Saya itu tukang beras Pak. Saya tukang beras. Saya dulu pernah jualan padi di tengah sawah. Saya dulu pernah nganterin minyak ke warteg-warteg istri saya. Saudara-saudaranya, apa yang saya kerjain? Karena saya punya keyakinan Tuhan saya tidak hidup. Nanti pada waktu yang Allah tentukan, mesti Allah akan bayar itu semua. Maka sekarang ikhtiar terus Pak, urusan nanti seperti apa jadinya itu urusan Allah. Karena ketidakjujuran kita sama diri kita, kita pun gak sanggup ngakuin salah di depan anak-anak kita. Ketutup sama nafsunya, terhijab. Kalau dalam bahasa orang-orang sufi itu hijab, menutup. Lau kusifatil hijab, seandainya karena kebersihan hatinya, maka hijab-hijab itu otomatis akan terbuka dengan sendirinya. Lalu karena hijab sudah terbuka, penglihatannya tanpa batas, pendengarannya tanpa batas. Makanya Nabi itu ketika di Madinah perang dengan pamannya Abbas, itu Abbas yang di Mekah ngobrol sama bininya, itu kedengaran sama Nabi di Madinah, Pak. Saking bening hatinya. Dilarang Abbas itu kalah, terus ketahuan. Lalu Nabi minta tebusan, kalau kau pengen bebas tebus. Jadi mau paman katanya, mamanya ditawan. Kata Abbas, saya gak punya apa-apa Muhammad. Lalu kata Rasulullah SAW, sebelum engkau berangkat perang, engkau berdua dengan istrimu pergi ke satu lembah. Di situ aku mendengar engkau pesan kepada istrimu, ini onta buat si Anu, ini kambing buat si Anu. Mana onta-onta itu paman? Kaget Abbas. Saya nggak cerita ini kepada siapapun kecuali dengan istri saya Muhammad. Kok kamu bisa tahu? Berarti engkau betul-betul Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Islam itu gara-gara itu. Dilatih kejujuran pada diri kita sendiri. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tapi resikonya pahit semua. Makanya untuk menjadi ma'as-shadiqin itu bukan perkara mudah. Makanya yang diajak ngomong sama Allah itu bukan orang Islam. Untuk menjadi orang as-shadiqin itu yang diajak ngomong alladzina amanu, orang-orang yang udah punya iman. Insya Allah kita punya iman. Cuman buat masuk ke situ kan sanggup apa enggak tuh lewatin macam-macam ujian dan cobaan.
Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya kamu percaya kepada Allah, maka itu mesti akan memberikan efek yang positif untuk kehidupan kalian. Kadang kita ini nggak percaya. Ini sebetulnya ayat ini buat orang-orang kafir. Tapi ada di antara kita yang ketika itu sudah di luar kemampuan akal kita, menyebabkan kita tidak percaya. Ini makanya akal itu punya batas. Akal punya batas. Enggak semua-muanya harus terlogikakan. Ada hal-hal yang tidak bisa terlogikakan, hanya bisa difahami lewat logika iman, bukan logika akal, bukan. Sekarang contoh konkret yang sering kita hadapi, logika iman kita terapkan itu ketika kita habis wudhu mau sholat terus kentut, batal apa enggak? Batal. Kalau logika akal, ketika kita batal itu karena yang ngeluarin itu kentut adanya di dubur, maka mestinya yang dicuci itu logika akal. Tapi kita nggak pakai akal itu, karena iman kita mengajarkan kalau habis wudhu mau sholat kentut itu berarti nggak boleh sholat, harus wudhu lagi. Itu logika iman. Kita lepasin akal kita, terus kita gunakan logika iman kita. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar bahwa udah sehebat itu logika iman kita, karena ngikutin syariat Rasul. Imam Syafi'i pernah agak keras ketika diskusi. Awalnya diskusi dengan sahabat-sahabatnya yang berlainan mazhab, diskusi awal. Lama-lama Imam Syafi'i agak emosi karena teman diskusinya ini selalu menggunakan logika. Ketika sampai pada bab mani, mazi, wadi, dan air seni, ini semua sahabatnya punya argumen yang logika itu mengakui. Air kencing keluarnya dari situ, mazi keluarnya dari situ, wadi keluarnya dari situ. Kenapa yang tiga ini Syafi'i, yang tiga ini engkau hukumi najis, sementara mani engkau hukumi suci, padahal keluar dari tempat yang sama? Kenapa Syafi'i? Dikebrak meja Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau Nabi sudah ngendikan, kalau Nabi sudah bersabda, letakkan akalmu. Wow, pada dia. Jadi kalau Nabi sudah bersabda lewat risalahnya itu, akal taruh, jangan pakai akal. Jadi kalau pakai akal kan mestinya masjid isinya banyak banget, karena rumahnya dekat-dekat sama masjid gitu. Mestinya, cuman kan lembaga gitu kagak pakai akal. Kayaknya masjid jauh banget. Maka benar kalau kata guru kita, perjalanan paling jauh itu perjalanan menuju padahal di samping rumahnya, agak sampai ke masjid. Udah tiap malam minggu sampai ke Sumarekon. Itu pakai logika apa coba? Logika syahwat mereka pakai. Mereka pakai logika syahwat, mereka letakkan logika akal mereka. Sampai di situ saya mau tanya, sehat gak tuh? Ya, kita alhamdulillah ini termasuk orang-orang yang logikanya sehat, rohaninya sehat. Maka terus pelihara. Makanya sampai ada ulama itu di dalam kitab Ar-Risalah Al-Islamiyah itu, Sayyid Alawi Al-Maliki mengungkap tentang isyaratus sholat al-khamas. Kenapa sholat itu 5 waktu? Diungkap sama beliau, luar biasa. Diungkap sama beliau. Ternyata 5 waktu itu, kata beliau, itu berkaitan dengan panca indera. Panca indera ada berapa? Ya namanya panca 5 kan. Kan panca indera 6 biasanya. Bukan panca indera namanya, panca aja udah 5 kan ya. Kenapa subuh 2, kenapa maghrib 3? Itu sebetulnya pertanyaan yang gak boleh dijawab.
itu harus sudah ngikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau coba untuk mencari sisi sirnya itu, mencari sisi rahasianya, kemudian dikaitkan dengan organ tubuh kita. Kata beliau itu, ada orang yang kita ini punya indera al-lamsu. Lamsu itu meraba. Kalau meraba itu yang dirasakan apa? Yang dirasakan kita bisa merasakan. Kalau kita ngeraba itu ngerasain apa? Kulit ini kita rasain apa? Halus, apa kasar, khosyaban wa na'imah. Jadi indera perasa kita itu merasakan dua hal. Yang pertama bisa merasakan kasar, yang kedua bisa merasakan halus. Untuk mempertahankan agar supaya rasa ini eksis, kata beliau, ini jawabannya ada di sholat yang bilangan rakaatnya 2. Apa? Subuh. Jadi sholat subuh itu energinya untuk mengeksiskan rasa ini.